bayangin aja Rp1.000 orang bisa jadi dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Pranaditya. Kali ini gue ditemenin oleh sahabat gue, yaitu Rian Ariandi Putra. Bener gak sih namanya? Salah bro. Oh salah. Gue cuman Rian Ariandi. Oh iya, oke. Gue pengen bahas tentang pertemanan gue sih selama ini dengan Bang Rian. Kira-kira kan gue tinggal di Cibitung ini 5 tahun ya. Ya kurang lebih sih 5 tahun kita. Bener gak sih Bang ya? Kita Ya, dari 2018 ya. 2018 akhir lah kalau nggak salah. Oke. Selama gue kenal dan gue pindah ke sini, menurut gue Bang Rian ini salah satu orang yang paling asik untuk diajak ngobrol. Karena kebetulan kita juga satu circle gitu ya. Ketemu di ranah tuang menuang. Gimana Bang? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Lo sendiri gimana kabarnya? Sehat. Lu gue dengar baru balik Bang dari luar negeri. Iya nih, gue baru habis dari Malaysia sih kemarin. Oh, lu di sana ngapain Bang? Gue di sana sih kerja sih. Oke. Intinya gue kan bekerja di bidang kayak industrial packaging lah. Oke. Gue jadi service engineer di sana. Oke. Ya kurang lebih kerjaannya ya otak-atik mesin produksi lah gitu. Berapa lama Bang di sana Bang? 2 minggu sih nggak 2 lama minggu lah. sih. Berarti selama di sana lu juga nggak pernah stay gitu ya? Jadi kemana-mana gitu ya? Ya betul. Oke. Jadi ya normalnya orang kerja lah, pagi jam 8 gue berangkat kerja, nanti balik lagi ke hotel ya jam 5 sore, jam 6 sore, udah. Ya selama kurang lebih hampir berapa tahun ya gue menggeluti di bidang ini, kurang lebih mungkin 10 tahun lah. Oh, anjir. 10 tahun ya? Lama juga itu 10 tahun. 10 tahun. Gimana sih kehidupan di negara mana tadi? Malaysia ya? Malaysia. Di sana tuh gimana sih, sama nggak sih kayak kita di negara Indonesia gitu? Dari segi kulturnya kah, dari segi pergaulannya kah, itu gimana sih Bang? Bisa lu jelasin sedikit sih? Kalau untuk pergaulan dari segi culture-nya sih hampir sama sih di Indonesia. Karena kan kita negara satu rumpun ya. Oke. Cuman mungkin kalau menurut gua ada peribahasa lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negara orang lain. Jadi seenak-enaknya sih lebih enak kerja di negara sendiri sih gitu. Betul ya. Tapi kalau kayak misalkan yang lagi marak-marak nih di Indonesia ini kan, maraknya tuh judi online, pinjol. Nah itu sampai ke negara itu masih sebenarnya? Kalau untuk itu sejarahnya setahu gue ya, untuk di negara Asia nggak hanya di Indonesia sih. Berarti nyebar ya? Di Malaysia pun ada tempat khusus gitu. Dan dia dilegalkan tuh? Iya, dilegalkan, tapi hanya untuk turis. Jadi namanya di daerah Genting Island. Wait. Maksudnya turis, jadi si warga Malaysia sendiri pun itu nggak bisa masuk dong? Nggak bisa masuk. Khusus untuk turis? Iya, betul. Wah gila men. Di Indonesia kalau ada kayak gitu keren kali ya? Keren nggak sih? Keren aja sih, tapi sebetulnya hampir jadi apa ya, itu wacana dulu ya Gubernur Ali Sadikin kan. Yes, betul. Iya, Itu dia kan tahun 70-an ya? Iya, tahun 70-an dia pengen ngelegalin di Kepulauan Seribu ya, cuman karena nggak jadi lah, gue nggak tahu alasannya apa gitu. Tapi kalau kita ngomong judi online sampai dilegalin ya, sebenarnya dampaknya itu parah banget sih Bang. Karena kayak gue pribadi itu pernah terjerumus gitu ya ke dalam dunia judi online ya, dan wah itu pengalaman gue yang paling buruk banget itu di judi online tuh. Dan ada rasa penyesalan, tapi ya semua udah terjadi gitu. Jadi saat ini cuman gue bisa jadiin pengalaman aja loh untuk kedepannya gue supaya menjauhi judi online tuh. Karena dampak itu sangat buruk banget itu. Gila sih judi online tuh. Ya, tapi ngomong judi online nih, gue cuma pengen nanya ya. Gue terus terang aja sih, gue bukan tipe orang yang emang dari dulu gue nggak pernah lah main judi, tapi gue nggak ada bakat gitu. Nah, apa sih yang mendasari lu pengen mencoba gitu? Kan kayak orang lah pengen ngerokok, dia pengen nyobain, wah rokok ini rasanya apa. Nah kalau orang pengen niat judi itu, faktor yang mempengaruhinya apa? Apakah lu pengen cepet kaya, atau lu udah bosan dengan kehidupan, pengen kaya dengan drastis, apa gabut? Ya betul. Sebenarnya sih gini ya, ini flashback aja ya, sekedar gue bercerita tentang pengalaman gue deh. Jadi
gue memulainya itu di tahun 2022. Oke. Jadi pada saat itu juga sebenarnya gue hanya mengisi waktu kegabutan gue, Bang. Jadi ngisi waktu kosong gue, yang gue tuh bingung di rumah tuh mau ngapain gitu. Oke. Karena dampak COVID juga masih ada kan pada saat itu Iya, kan. Jadi 2002 masih ada. jadi dari segi aktivitas pun masih sangat dibatasi juga pada saat itu, walaupun memang udah agak kembali normal. Nah, jadi dimulai dari zaman gue masih bujangan. Dari zaman gue bujangan kan ya kita kan sering nongkrong atau sendiri Iya, kan. betul. Kita sering nongkrong, kita sering ya gitar-gitaran nih, ngapain aja lah kita Iya. ngabisin waktu di luar lah. Karena dari segi pekerjaan gue juga cuman menghabiskan 8 jam gitu, Bang. Nah, jadi pada saat itu awalnya tuh gue ngeliat orang gitu, ngeliat temen dia bermain kayak gitu, dan gue ada rasa penasaran, itu lu main apa sih gitu. Dan dia ngomong kan, ini iseng-iseng gitu kata dia. Gue makin penasaran nih, karena yang gue lihat itu ada kayak petir-petir gitu, tau gak sih? Jadi petir ceger 500 kali, ceger 250 kali, itu yang gila anjing, sampai segitu pecahannya kata gue. Nah, akhirnya gue di situ agak tertarik tuh. Tapi gue juga pada saat mulainya itu bener-bener iseng. Gue bener-bener iseng untuk ngisi waktu kegabutan gue. Satu, karena memang setelah gue menikah, gue udah nggak bisa lagi kan, lo tau sendiri tuh. Ya waktu kita nongkrong udah beda lagi dah. Dari zaman bujangan ke masa-masa pernikahan tuh gue udah beda. Sama waktu itu gue mulai deh tuh cari aplikasinya. Aplikasi kan nggak ada. Ternyata itu di web. Nah, di web gue coba untuk registrasi, login, kayak ngisi biodata gitu kan, nama dan lain-lain sebagainya. Nah, terus di situ gue mulainya awalnya sih receh, Bang. Bener-bener dari 20.000. Berapa tuh rate-nya? Nominal awalnya itu? 20.000 rupiah. Oke. 20.000 rupiah gue mulai bermain di awal itu. Nah, dari mulai main di awal tuh gue nemu keseruan aja gitu loh. Ada rasa kepuasan gitu ya lo? Ada rasa kepuasan. Tapi ya, pernah dapat gitu? Itu masih panjang Bang ceritanya. Jadi pas gue mulai bermain di awal tuh gue kayak wah, kayak ini seru juga nih buat ngisi waktu nih. Padahal di situ juga sebenarnya walaupun kecil, cuman kalau continue dan sering rutin, habis banyak juga gitu kan. Nah, di situ gue mulai dari 20 ribuan. Wah, habis nih, langsung habis. Mulai lagi naik ke 50 ribu. Habis lagi. Naik ke 100 ribu. Habis lagi. Sampai di tarif deposit maksimal gue di angka 500 ribu. Setiap deposit itu di maksimal 500 ribu pada saat itu. Jadi gue mainnya itu kan dimulai dari bulan November 2022. Oke. 2022 November itu sampai ketemu di bulan April. Itu pas banget bulan puasa, Bang, ceritanya. Jadi pas di bulan puasa April itu berarti udah 5 bulanan tuh. Dan itu juga di luar dugaan gue. Selama 5 bulan bermain itu gue ternyata sudah loss 45 juta, Bang. 45 juta itu lu pernah dapat atau rugi terus gitu? Biasa, misalkan hari ini gue depo hari ini gue full depo 2 juta. Iya. 2 juta yang gue depoin itu kembali 1 juta. Oke. Kembali gope, kayak gitu loh. Jadi pada intinya sih sebenarnya masih minus. Nah, karena itulah Bang, daya tariknya judi yang parah ini, kalau menurut gue ini parah banget sih, judi online yang paling parah banget. Karena dari daya tariknya itu loh. Lu bayangin aja 1.000 rupiah orang bisa jadi dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu loh. Nah, jadi di saat sampai di bulan April tanpa terasa itu gua sudah habis 45 juta. Duit yang banyak ya. Dan pada saat 45 juta itu 50% duit gua, 50% lagi hasil pinjaman, Bang. Pinjaman ke orang apa? Online. Disitulah gue baru masuk ke dunia pinjol. Itu wah anjing sih rasanya. Dan pada saat itu kan bulan puasa tuh ceritanya. Wah, gue udah pusing tuh, anjing gue sampai dari ngisi waktu kegabutan ternyata dampaknya sampai seperti ini loh gitu. Nah, jadi kelilit utang lo ya. Yes, 50%-nya itu sekitar 20 jutaan berarti. Karena
25 juta itu duit gua, dan sebelumnya itu juga gua ada kayak semacam dibilang investasi sih, bukan investasi ya. Gue tuh nyemplung juga di dunia kripto pada saat itu. Oke. Di dunia kripto pada saat itu gue juga sekitar 30 juta bang. Tapi 30 jutanya itu nggak langsung instan. Itu diangsur. Sama halnya kayak gue jadiin kripto tuh sebagai kayak investasi ya. Bedanya investasinya gue nggak pegang fisik sama sekali. Iya. Kalau orang investasi emas kan dia pasti megang emas gitu kan. Iya, Ada fisik yang dia ada pegang kan gitu. emasnya. Iya. Nah kalau gue tuh bener-bener hanya berupa digital. Dan itu juga awalnya gue juga karena ikut-ikut teman-teman juga gitu. Nah setelah gue nyemplung di dunia kripto, duit gue juga semakin ambles karena itulah apa risikonya kalau orang tidak matang dalam berbuat sesuatu. Karena pada saat nyemplung di kripto pun gue juga sama, ikut-ikutan juga. Tapi itu masih gue anggap sebagai masih dalam hal yang normal ya. Normal maksudnya karena gini, itu ada sesuatu yang kita pegang walaupun berupa digital. Oke. Nah dari situ 30 jutanya makin lama harga kripto yang gue beli itu turun. Tadinya pun gue beli di kripto pun memang untuk jangka panjang. Iya. Mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu gue akan biarin aja bang. Iya. Gue nggak akan gue ambil. Pokoknya selama itu nggak terbang duitnya, naik harganya, gue nggak akan jual. Tadinya. Nah berhubung gue udah kenal masuk ke dunia judi online, lu ambil tuh dana tuh ya. Gue jual deh tuh kripto gue. Itu udah rugi di kripto. Pada saat itu sisa 10 juta tuh di kripto. Gue beli koin Cardano pada saat itu. Gue beli koin Cardano tuh di harga 40.000 per satu koin. Gue jual di harga kisaran harga 12.000 pada saat itu. Gue udah minus di situ, anjing. Tapi itulah salahnya gue ya. Masuk ke dunia judi online tuh sampai akhirnya gue udah semakin hari semakin loss. Udah oke, itu akhirnya gue jual. Gue cemplung lagi di dunia judi online, berharap kekalahan gue di kripto pun bisa kembali. Iya. Gambling juga lo ya berarti ya. Yes, gambling. Nah ternyata malah semakin hancur gue bang. Di bulan April tuh udah sampai 45 juta. Tapi gue nggak menyerah gitu aja. Wah anjing nih, gue harus bisa dapat lagi nih. Gimana caranya gue tetap harus dapetin duit gue lagi. Balik modal lah gitu lah intinya. Gue udah gak mikirin untung lagi tuh. Karena modal gue aja udah 45 juta tuh yang hilang tuh. Sampai akhirnya gue tetap ngelakuin pinjaman tuh bang. Nah 1 minggu setelah lebaran, inget banget itu gue. 1 minggu setelah lebaran, gue dikasih deh tuh sama si bandar. Pinjaman? Enggak, jadi gue menang lah, jatuhnya menang. Tapi sebenarnya bukan menang, itu juga duit gue. Nah gue dikembaliin dana tuh sama si bandar, gue menang. Istilahnya menang, walaupun itu sebenarnya juga tidak menang. Gue dikembaliin dana sama si bandar itu sekitar 29 juta. 29.600.000. Ya. Dari kekalahan gue 45 juta, gue dikembaliin 29.600.000. Berarti ya taruhlah itu 30 juta dong. Iya. Oke. Dari situ gue masih minus tuh bang. Tapi perasaan gue sangat senang. Wah alhamdulillah, gue dikembaliin. Padahal balik modal juga enggak. Iya. Itulah saktinya judi online. Judi online. Nah, setelah gue dapet 29 juta, gue lunasin bang. Pinjaman online lo. Gue tuh gue lunasin. Lunas semuanya berarti. Lagi dong gue. Iya. Nol lagi walaupun gue masih minus. Iya. Gue udah nol lagi nih pinjaman gue, karena dari 45 juta itu sekitar 20 jutaan pinjaman gue. Masih spare 9 juta dong. 9 juta ini gue puterin lagi ceritanya. Oke. Nah, karena dari gue pasang tuh ceritanya di 11.000 rupiah. 11.000 rupiah gue dikali 2.650 kali bang. Nah itu langsung deh pikiran gue tuh liar. Anjing, kalau gue 11 juta aja 11.000 aja bisa dapat jadi 29 juta. Bagaimana kalau ini gue pasangin 30.000 rupiah? Iya. Bagaimana kalau gue dapetin 100.000 rupiah? Itulah pikiran tololnya gue pada saat itu. Harusnya pada saat itu gue berhenti, harusnya. Tapi kan tidak bisa berhenti gitu aja gue, karena masih ada kekalahan di situ.
yang ada gue semakin nafsu. Nah, dari kekalahan itu, dari dikembali ini gue 29 juta itu, 20 jutanya gue lunasin pinjaman gue, 9 jutanya ini gue puterin lagi. 9 juta gue puterin lagi, ambles lagi. 9 jutanya itu nol lagi bang. 9 jutanya nol lagi, sampai akhirnya gue buka lagi pinjaman. Online lagi. Dari bulan April sampai ke bulan Juni, itu astagfirullahaladzim, itu hal yang gue nggak pernah gue bayangin, dan gue nggak duga. Ternyata gue sampai loss 80 juta bang di bulan Juni. Wah gila, pinjaman gue udah pada neror gue di WA, di WhatsApp, di telepon. Untung belum ke kantor tuh waktu itu. Cuma anjing, bisa sampai 80 juta pinjaman gue dari hal yang gue mulai untuk iseng-iseng, untuk ngisi waktu karena gabut segala macem. Wah gila, gue nggak ngerti lagi tuh harus gimana gitu ya. Gue mau cerita sama orang tua juga nggak mungkin gitu. Ya, karena yang ada gue dimaki-maki doang tuh, bukan yang ngasih solusi gitu kan. Tapi gue juga udah buntung, gue juga udah nggak bisa kemana-mana. Sampai akhirnya udahlah, gue pulang deh ke rumah orang tua gue ceritain deh apa adanya deh, gue lek-lekan, gue minta bantuan sama keluarga gue, sama nyokap gue pada saat itu ya. Alhamdulillah ya, walaupun respon nyokap gue juga marah, cuman marahnya masih di luar dugaan gue. Yang tadinya gue berpikir nyokap gue akan brutal, ternyata masih ada rasa kasihan pada saat itu. Pastilah. Di situ kan. Nah di situ nyokap gue ngasih duit 10 juta. Dia pikir utang gue juga hanya sampai 20 jutaan. Nyokap gue punya dana cash 10 jutaan. Nah gue bilang kurang. Mah, kalau segini kurang mah. Emang berapa total utang kamu? 80 juta. Nyokap gue diem, gak bisa ngomong apa-apa bang. Itu antara marah atau apa, udah campur aduk ya. Gue ngomongnya juga gemeter-gemeter itu. Gila, 80 juta buat main kayak gini doang. Gue juga sampai sebenarnya nggak percaya, tapi itu fakta. Itu kejadian dan itu nyata. Yaudah, sampai akhirnya nyokap gue ngerelain mobil nyokap lo dijual gitu. Jadi pada itu nyokap posting lah mobilnya untuk dijual. Dalam jangka sekitar 2 minggu atau 3 minggu, mobil tuh laku. Mobil laku, dilunasin nih bang. Utang gua dilunasin. Semua, ada istri gua, ada abang gua, ada kakak gue yang cewek juga, nyokap gua, keluarga gua deh. Itu dikumpulin. Dan yang transferin utang itu pun kakak gua, bukan melalui ke ATM gua gitu kan. Nah harusnya itu udah lunas bang. Oke? Sampai ada satu utang itu namanya KTA di suatu bank. Gue nggak tahu jumlah pastinya sisa hutang gue itu berapa. Jadi gue harus konfirmasi dulu keesokan harinya nih ke si bank itu. Nah yang lainnya udah dilunasin sama keluarga gue, sama nyokap gue. Nah terus yang karena satu ini gue harus konfirmasi dulu sisa hutang gue berapa. Akhirnya nyokap gue nyuruh kakak gue yang cewek untuk transfer ke gue. Karena gue estimasiin di satu KTA itu gue minjem 10 juta bang. Gue minjem KTA itu 10 juta. Cuma gue nggak tahu pastinya sisa berapa karena kan ada bunga juga dong. Jadi kakak gue setelah udah melunasin yang lain-lain, semua dulu dilunasin, ngasih gue transfer gue 12 juta. 12 juta ini untuk melunasin si KTA itu. Oke. Nah rasa gue mau berhenti pada saat itu tuh belum ada bang. Masih jadi, tetap penasaran gitu apa gimana? Satu penasaran, kedua makin emosi, makin nafsu, makin nggak terima gitu loh. Oh gila, masa sampai segini sih gue nggak mau kayak gini aja nih. Kalau kemarin aja gue bisa dikasih 29 juta, oke, besok gue akan main lagi, gue pasti akan dapetin yang lebih besar lagi supaya modal kekalahan gue ini bisa balik lagi.
Nah, 12 juta yang harusnya gue lunasin buat KTA itu, gue puterin lagi bang. Lu judi online lagi? Gue puterin lagi, gue nyemplung lagi di judi online. 12 juta itu berjalan kurang lebih selama 1 mingguan. Itu nol lagi. Wah anjing, pikiran gue makin kusut ya. Wah, gembel gue semakin kacau di situ bang. Gue semakin anjing, bener-bener bangsa, emosi banget gue. Itu rasanya kalau misalkan gue bisa nemuin bandar, bahkan gue tahu kantor bandar itu di mana, kantor judi di mana, gue samperin itu judi. Gue samperin tuh kantornya. Cuman sayangnya kan semua shadow. Bayangan, kita nggak tahu dia ada di Iya. mana. Los 12 juta lagi. Udah, nyemplung lagi gue. Kepinjol lagi. Kepinjol lagi, buka lagi gue buat main lagi. Gue buat main lagi sampai akhirnya kekumpul lagi 20 juta lagi. Itu semua berjalan begitu aja bang. Gue juga kayak orang kesetanan gitu ya. Gue juga nggak ngerti kok bisa ya gue sampai nyemplung berkali-kali gitu loh. Nggak, tapi kalau gue tanya ke lo ya, di hati lo sendiri ya, logikanya lah, kalau lo punya akal sehat gitu ya, lo sampai ngabisin harta nyokap lu lah, lu lunasin. Harusnya kan itu udah titik balik gimana lu sadar gitu. Harusnya. Tapi harusnya itu logikanya kan, kalau misalkan orang yang punya akal sehat. Tapi sih gue percaya sih, kalau orang udah terjerat dengan yang namanya judi atau narkoba atau apapun itulah, hal-hal yang melanggar aturan lah, nggak akan ada rasa kapoknya sih. Cuman kalau bisa gue tarik kesimpulan itu ya dari cerita lo kayak gini ya, ini buat pembelajaran ke semua juga sih. Yes, betul. Jadi mungkin dulu peribahasa zaman dulu pernah denger lah gitu kan, nggak ada sejarahnya orang kaya dari hasil judi. Sebetulnya itu pepatah yang bener-bener apa ya, bener gitu. Dan gue juga maksudnya gitu. Sebelum gue terjun ke dunia judi itu juga semua orang juga tahu bang. Iya. Nggak ada istilah orang kaya dari judi. Iya. Tapi nggak tahu kenapa itu daya tariknya itu luar biasa loh bang. Melebihi narkoba berarti ya. Wah gila. Bahkan kalau mau tarik lagi ke berita-berita itu banyak orang yang gantung diri, bunuh diri karena dia kelilit hutang sana sini, kalah judi sampai akhirnya cerai sama istrinya, rumah tangga hancur. Itu padahal juga udah banyak gue dengar cerita itu. Dan pada saat itu gue cuma bisa bilang anjing goblok banget nih orang sampai begitu. Dan ternyata gue mengalami itu loh. Lu jadi korban juga ya. Iya, itu makanya sesuatu yang menyesal itu luar biasa bang. Cuman kalau gue terus-terusan menyesal, gue nggak akan bisa berubah juga. Karena pikiran gue juga masih akan terus-terusan berkelimangan di judi. Nah maka dari itu gue coba untuk gimana sih caranya biar gue sibuk dan gue lupa gitu dengan hal-hal negatif kayak gitu deh. Gue mulai terjun lah di YouTube. Pada saat itu ya, itu gue mulai di bulan Agustus 2023. Di situ gue mulai lah nge-YouTube buat ngisi waktu gue supaya gue nih nggak nyemplung terus ke dalam dunia hitam itu loh. Iya. Jadi lo nyari kesibukan lain lah. Gue bikin kesibukan lain. Gitu ya? Nah di situ gue bikin kayak diecast miniatur gitu. Jadi gue bikin semacam kayak ya trek-trekan miniatur gitu lah. Supaya gue bisa lupa gitu. Ada kesibukan gitu lah. Iya. Karena gue juga nggak ngerti apa ya, judi itu bisa sampai meracuni masyarakat gitu loh. Gue juga tahu pemerintah pun udah banyak gitu memblokir akses situs-situs kayak gitu kan. Cuman yang dari gue pernah nonton berita juga bahwa ya memang menjadi kucing-kucingan bang. Tutup di sini, dibuka lagi di sini, tutup lagi di sini, buka lagi di sini, terus ya begitu. Jadi bahkan pihak aparat juga dia udah mulai kebingungan juga sebenarnya, agak ini harus gimana lagi buat ngancurin situs-situs judi ini ya. Gue sih cuman bisa berpesan, maksudnya ya banyak juga bang gue melihat dan dengar gitu ya tentang orang kalah judi
bahkan lebih ekstrim dari gue, sampai ada yang miliaran rupiah. Itu gue Yes. juga nggak bisa ngebayangin itu Hmm. perasaannya dia. Kehilangan sampai miliaran, usahanya hancur, semuanya hancur, keluarganya hancur. Gua yang notabene menurut gue juga besar, karena kan gue juga pekerja PT gitu ya, kalah di los sampai 150 juta. Itu udah bikin gue stres kalang kabut. Gue udah nggak ngerti lagi harus gimana, tapi gue harus survive, gue harus bangkit lagi. Mau gimana pun caranya gue tetap harus bangkit, gue harus mulai lagi dari nol. Maka setiap gue pulang kerja pun gue selalu sibuk dengan konten gue yang di diecast itu, di miniatur itu. Tapi kalau gue dengar dari cerita lo sih, ya gue masih salutnya kalau lo gitu, lo masih punya apa ya, kesadaran. Biasanya kan orang kalau udah jatuhnya frustasi lah ya, orang kalau jatuh udah frustasi ya cara tercepatnya ya bunuh diri lah. Yes, itu. Cuman gue salut sama lo. Enggak, gue tanya, lo ada pernah pikiran ya lo pengen gantung diri atau minum racun lah atau apa buat Alhamdulillah, ngakhirin? sekalipun gue nggak pernah. Berarti lo masih ada iman. Karena gini bang, oke, pas gue dikejar pinjol, itu pikiran gue cuma satu, ya udah, gue fight aja lah. Gue jujur apa adanya aja. Gue bukan niat nggak bayar, gue pasti bayar. Gitu kan, pada saat itu gue pasti bayar. Cuman gue minta waktu aja gitu loh. Jadi gue siap menghadapi segala konsekuensi yang udah gue lakuin. Walaupun ya alhamdulillah memang udah lunas juga. Jadi kalau untuk sampai berpikir bunuh diri, alhamdulillah sih gue nggak pernah, sekalipun gue nggak pernah terbesit untuk melakukan hal itu ya. Karena gue udah punya anak istri juga gitu loh. Walaupun gue misalkan kejadian ini menimpa gue di saat gue masih bujangan, gue nggak akan juga gue sampai ke tapi lo ya bunuh diri gitu. dengan catatan kan seperti itu, lo masih punya iman lo kayak gitu. Biasanya kan orang kalau emang dia udah terjerembab, udah nggak ada solusi, ya kita bisa lihat lah mungkin di luaran sana banyak orang yang menghabisi dirinya sendiri. Ya, Lo mungkin pernah dengar di berita beberapa minggu lalu cerita satu keluarga loncat dari apartemen. Gua kadang itu gimana ya, kok bisa gitu mereka melakukan hal seperti itu. Ya mungkin kalau ditarik kesimpulan lagi, bagi gue gini sih, judi online dan pinjol itu bener-bener apa ya, neraka banget sih. Banget deh. Ya mungkin merefleksikan ya, gue pun sama lah gitu kan. Gue juga pernah terjerembab dalam pinjol, tapi dalam artian kalau gue pinjol bukan karena untuk judi, gue karena untuk kebutuhan hidup. Karena saat pandemi itu penghasilan gue benar-benar turun drastis lah. Ya alhamdulillah sekarang udah bisa survive lagi. Ya beberapa pinjaman gue pun udah lunas gitulah. Cuman gue agak masih miris ya. Gue sekarang masih bersyukur, oh ya ternyata ada yang lebih dari gue lagi gitu. Yang lu hutang sampai ratusan juta. Itu gitu. Kalau ditanya, percaya asli gue sampai sekarang tuh masih kayak ngawang sinawang, tau gak sih bang? Anjing, gue bisa ya, gue yang dulunya gue mendengar ini dari cerita orang, dan gue bilang itu tolol, bego, kok bisa dia sampai kayak gitu. Kealamin diri sendiri ya. Mungkin ini juga lah yang ucapan itu mungkin juga harus hati-hati kali ya. Jadi di saat gue melihat kesesatan orang, jangan langsung gue main judgement gitu aja, karena dampaknya entah ini karma entah apa ya, whatever lah. Karena gini sih nak, kalau menurut gue mungkin buat pemerintah ya harusnya bikin regulasi, terutama buat OJK gitu, yang terkait kredit tanpa agunan atau apalah gitu. Itu mungkin harus ada regulasinya. Jadi jangan sampai orang yang, ya mohon maaf itu penghasilan yang di bawah 10 juta dia bisa minjem sampai puluhan juta gitu. Walaupun nanti mungkin dipecah dia cicil 5 tahun cuma berapa ratus ribu, tapi kan itu jangkanya panjang gitu kan. Ya iya, orang misalkan selalu ada uang, kalau misalkan enggak, dia nggak bisa bayar di bulan ini, bunganya gila kan. Gila banget. Nah, satu hal lagi bang, yang gue miris itu gini, di saat gue terjerat judi online dan pinjaman online, oke? Jadi kalau
nomor kita sudah terregis di judi online, itu situs manapun itu akan selalu melakukan penawaran, Bang. Selalu melakukan promo lah istilahnya. KTA gitu lah atau apa ya. Enggak, dari situs Oh, judinya, dari Bang. situs judi online-nya. Ya, dari situs judinya itu selalu melakukan penawaran. Ayo kakak, kalau depo 50.000 kakak bisa mendapatkan 2 juta. Seperti itulah contohnya. Oke, karena gue pada situ udah kalah banyak, yang ada gue emosi dong. Gue kata-katain tuh kan si situs itu yang udah nge-WA gue sama yang SMS gue. Nah, gak lama ternyata, Bang, ini yang bikin gue kaget lagi. Yeah. Yang bikin gue geleng-geleng lagi. Itu nomor nge-WA gue atas tawaran judi online. Iya. Oke. Setelah beberapa jam di WA lagi dengan tawaran pinjaman online. Anjing, gue pikir, wah, berarti pinjaman online dan judi online sebenarnya ini kayak satu tim gitu loh, Bang. Mereka ini kayak memang orangnya ya itu aja gitu. Perputaran duitnya, keuntungan dari judi online dia buat lagi untuk melebarkan sayap usahanya di pinjaman online dengan mencekik orang yang minjem. Gue, wah gila. Gue masih ada screenshot itu. Kata gue, anjing, gila ini udah ngeri banget sih, kata gue. Masuk judi online, kena pinjaman online, dan ternyata yang melakukan itu ya orang-orang itu juga, walaupun mungkin tidak semua pinjaman online, Bang ya. Karena kan kalau kita kembali lagi ke tahun-tahun yang awal-awal pinjaman online deh, yang masih non OJK, itu kan gila, Bang. Tanpa pakai syarat KTP atau apa, lu tinggal isi biodata, scan muka gitu kan, dengan jangka waktu sebentar, bunganya tinggi banget. Kalau kita meleset harinya, bahkan temponya aja belum keinjek gitu, harinya aja belum keinjek, temponya belum keinjek, dia udah melakukan peneroran untuk melakukan pembayaran segala macam. Dan bukan kita doang yang diserang, tapi seluruh kontak kita loh. Keluarga. Itu gila sih, bener kata gue. Anjing, jebakannya. Beberapa kasus sih gue pernah sih, maksudnya gue dapet apa namanya ya, telepon lah, tahu-tahu dari temen gue kan, katanya sebagai apa namanya saudara atau apa, padahal temen gue pun nggak konfirmasi kalau nomor gue dijadiin apa namanya kontak darurat. Iya, kontak darurat lah gitu. Juga kaget itu. Gua gitu ya, waktu gua kena pinjol juga, paling kontak darurat gue saudara kandung sendiri gitu. Dan itu pun apa ya, alhamdulillahnya gue nggak sampai telat bayar sampai sebulan lebih, atau paling cuma 2 hari 3 hari gue bayar gitu. Nah, balik lagi sih, maksudnya terkait judi online dan pinjaman online, gue sih yakin pemerintah nggak akan bisa memberantas 100% ya. Balik lagi ke kesadaran diri masing-masing sih. Betul. Intinya kalau kita nggak ngeklik, nggak, itu nggak akan terjadi. Betul. Itu sih intinya. Dan satu lagi sih intinya, kita balik lagi lebih ke memperbaiki manajemen keuangan kita sih. Balik lagi ke, boleh dibilang apa ya, filosofi orang kampung lah. Lu kalau punya duit lebih, jangan lu simpen, lu beliin emas, perhiasan atau apa. Itu sih. Karena bagi gua, kalau duit lu masih simpen ada di bank, apalagi duit itu ngendap di ATM lu, M-banking atau apalah gitu, itu akan memudahkan lu juga gitu. Mungkin satu-satunya cara menurut gua, lu kalau untuk tabungan ya jangan sampai ada pakai M-banking atau internet banking. Misalkan dihilangin lah pakai ATM gitu. Betul juga sih. Itu sih. Itu satu-satunya cara. Karena di dunia digital ini sebetulnya dua mata uang yang berbeda ya. Maksud gue dua sisi yang berbedanya gini. Satu sisi mungkin dengan adanya digitalisasi memudahkan orang lah. Lu kalau mau transfer nggak usah ke bank. Betul. Nggak perlu ngantri di ATM. Nah, sisi negatifnya, saat lu punya uang ngendap, bisa diakses dengan internet, ya kan? Lu dengan mudah. Iya. Oke, gue judi online nih, transfer lewat aplikasi apapun itu. Itu sih mungkin solusinya. Yang pertama, dana atau tabungan lu yang untuk buat jangka panjang, jangan sampai ada ATM-nya sih. Itu sih solusinya gitu. Ya Bener mungkin juga sih ya. Jadi buat kalau gua apa ya, kayak misalkan gua mengalami fase gabut lagi, gue juga udah nggak bisa gue udah nggak punya akses lagi tuh untuk
deposit segala macam gitu ya. Iya, Karena gue di handphone gue udah nggak ada iya. Lu aplikasi harus ke bank lagi di mana itu PR membutuhkan bang. waktu juga kan. Itu aja. Apalagi kan bank Sabtu Minggu nggak ada yang buka kan. Lu hari kerja Iya. juga nggak bisa juga gitu. Oke 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 oke. Bagi gue sih itu sih, nah. Karena untuk kayak semacam ya manajemen keuangan gitu ya. Itu sih. Karena nyesel itu emang belakangan sih. Cuman kan kalau untuk di usia lu yang sekarang ini menurut gua belum ada kata terlambat. Iya 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 iya. Intinya lu harus stop, lu harus flashback lagi, lu inget pengorbanan orang tua lu, istri lu punya anak juga kan. Iya. Lu bisa bayangin nggak ke depannya anak lu sekolah kan, Iya butuh bentar lagi. biaya banyak kan. Mungkin uang 150 juta yang lu habisin, kalau lu tabungin ke tabungan pendidikan dia, itu masih ada gunanya nak. Sekarang kan kalau kayak gini nasi lo jadi bubur, ya udah hilang lah. Nah sekarang lo tinggal dari nol lagi, lo bangkit lagi, lo survive lagi, jangan sampai diulangi lagi lah hal-hal seperti itu sih. Alhamdulillah sih, gue terhitung 2023 sekitar bulan September atau Oktober gitu, gue udah berhenti total sih bang. Ya alhamdulillah, karena satu, gue udah nemuin kesibukan yang baru gitu di konten gue yang diecast itu. Jadi gue berharap, gue cerita ini sih bukan maksudnya untuk orang kasihan sama gue bang ya, bukan. Justru dari cerita gue ini, pengalaman pribadi gue ini, gue berharap di saat ada temen-temen yang baru pengen masuk ke dunia itu, jangan deh stop, jangan pernah nyentuh sama sekali dunia-dunia kayak gitu. Karena udah pasti kita akan dimiskinkan, pasti. Mau kita punya duit, mau kita nggak punya duit, itu segala cara kita akan usahakan untuk bisa main judi itu loh, gilanya judi online tuh bisa sampai seperti itu loh bang. Judi online, terus tadi lo bilang pinjaman online, itu akses kita tuh jadi dimudahkan. Bahkan kredit kendaraan bermotor, nah di saat kita mau 4 bulan 5 bulan lunas lagi, itu pihak bank dengan mudahnya nawarin top up. Bagi gue itu suatu apa ya, suatu kebijakan mungkin buat pemerintah lah, terutama buat OJK. Kalau ada bank atau pinjaman kendaraan bermotor yang menawarnya itu harusnya dibuat regulasi, udah jangan ditawarin gitu. Karena orang namanya dia nggak ada kebutuhan nih nak. Kalau namanya orang udah pengen punya duit, dia sebetulnya nggak ada kebutuhan mendesak, cuman buat gaya konsumtif dia. Di saat dia mikir 3 bulan lagi lunas pak, kita top up ya, itu akan jadi lingkaran setan terus-terusan. Terus ya kita tuh diikat sama bank. Terus-terusan. Bukan kita mau menyalahkan bank ya bang ya. Iya. Tapi ya kita kayak memang untuk bisa terlepas dari situ tuh sulit banget ya untuk orang yang ya bisa dikatakan ekonomi di bawah lah. Iya. Untuk membeli sesuatu kita nggak bisa beli cash, ada opsi ya, opsinya kredit. Yang tadinya 5 juta jadi bisa 8 juta. Itu yang 5 juta. Kalau yang sampai misalkan harga kendaraan 20 juta bisa sampai 2 kali lipat. Iya. Itu gila sih emang. Mungkin satu lagi sih menurut gua, jadi apa ya, balik lagi ya ke prinsip orang ya. Terkadang kan emang hawa nafsu gitu ya. Terkadang kita udah mau melunasi, udah kita mau bebas dari cicilan. Tadi yang gua bilang kan, ada penawaran lagi. Tiba-tiba kita kejiret lagi dengan pinjaman gitu. Padahal tanpa disadari, lu ngutang misalkan, lu punya cicilan lu tinggal 3 juta lagi nih. Harga motor lu dihargain 15 juta. Lu dapat pinjaman 20 juta. Padahal itu, kalau menurut gue itu bodoh sih. Jebakan juga. Karena gue hampir juga nah, maksudnya ya dengan terakhir tuh kemarin itu ada yang nawarin mobil gua tuh. Mobil udah mau 3 tahun lagi ada yang top up. Ada gitu yang nawarin tuh ya. Gua bilang gini, saya nggak berminat. Dan udah dibilang udah diminat, sampai gua blokir. Dia dengan nomor yang lain, Pak kita butuh proses Pak. 1 jam Pak, proses cair. Bapak tanpa harus ke bank. Alangkah mudahnya gitu. Tapi tetap balik lagi kalau di kitanya enggak, ya udah enggak gitu. Betul. Itu sih bagi gue sih. Mungkin gue juga agak apa ya, enggak menyalahkan pihak bank karena namanya orang pinjaman, kalau untuk orang yang berpikirnya jangka panjang, mungkin dia pengen usaha, oke lah.
Tapi kalau lu nggak ada kebutuhan yang mendesak, dipakai untuk konsumtif, atau lu cuma buat hura-hura, bagi gue stop deh, jangan gitu. Kecuali lu kalau ada mau usaha bikin warung atau lu bikin apa gitu dengan gambling kayak gitu, seenggaknya lu punya usaha warung, ada income lah, ya kan? Ada aktif income masuk ke rekening lu bisa bayar cicilan, itu masih oke gitu. Iya. Malah Tapi justru kalau bisa ngebantu lah ya. bisa ngebantu. Tapi kalau misalkan lu cuman hanya gaya konsumtif atau tadi yang gue bilang untuk hura-hura hal yang kayak gitu, lagi jangan masuk ke deh. judi online itu. Jangan deh. Jadi ya buat semuanya ya, bukan maksud untuk menggurui. Ya sekedar berbagi pengalaman gue nyemplung ke dalam dunia judi online. Jadi saran gue stop, jangan sampai nyemplung ke dalam dunia itu. Pokoknya kita akan dibuat hancur, semua hancur. Dan mungkin kita sekarang harusnya sadar juga dengan prinsip ekonomi yang boleh dibilang ini harus kayak Allahumma paksa ya, seperti dana darurat. Standarnya kalau menurut gue ya, kalau nggak salah ya, dana darurat itu harusnya 3 kali dari penghasilan setiap bulan. Ya. Itu mungkin lu kalau mikir ke situ, mungkin udah ada kayak kuncian gitu, kayak gue nggak mau nih gue gunain ke hal-hal yang lain-lain, ke yang sifatnya konsumtif. Ini tetap nih uang segini gue harus simpen gitu. Karena kalau misalkan lu gajian, duit lu habis, atau mungkin kalau habis buat bayar cicilan atau habis buat kebutuhan hidup lu masih oke lah. Kalau habis. Tapi kalau minus itu yang bahaya sih. Ngeri. Lu pasti kalau minus pasti lu akan apa? Pinjaman lagi, nggak akan selesai. Karena menurut gua pinjaman online itu bunganya gila sih, bunganya parah sih. Itu waktu sebelum OJK hadir di dalam pinjaman online, itu ngeri banget bang. Lu minjem 1 juta itu bisa sampai 1,5 juta dan tenor 7 hari. Itu sebenarnya udah nggak masuk akal bang. Itu udah nggak masuk akal. Tapi ya itulah, si pinjaman online itu bisa memanfaatkan keadaan ekonomi orang yang bertaraf penghasilannya minim, di bawah standar. Jadi orang tergiur melakukan itu di saat dia udah nyemplung ke satu aplikasi, dia pun akan nyemplung lagi ke aplikasi-aplikasi yang lain gitu. Tanpa dia harus berpikir jangka panjang dia harus bagaimana kayak gitu. Jadi ini yang harus di stop banget. Karena tadi yang seperti gue bilang, sebetulnya gue bukannya anti kayak jangan sampai lo kena pinjaman. Sebetulnya oke aja. Ya kayak gue lah itu gue kerja keliling luar negeri, keliling Indonesia. Gue terkadang juga gue masih pakai kredit card. Tapi kredit card buat ini bukan buat konsumtif, tapi gue buat bayar dana talangan lah ya. Dana talangan, karena nanti pun itu akan diganti oleh perusahaan gue, dirembes. Dan itu sih it's okay sih kalau hal yang kayak gitu, maksudnya jangan kena konsumtif gitu. Karena intinya kebijakan dari kita aja gitu. Ya sampai sekarang pun gue masih pakai kredit card, gue nggak malu. Tapi kredit card gue bukan buat gaya konsumtif, gue buat nge-backup buat biaya travel gue, kayak hotel, kayak pesawat, itu gue pakai itu sih. Dan itu pun gue akan ganti setelah cair bulan depan, gue akan ganti. Jadi nol lagi. Gitu. Nggak ada sistem dibagi berapa bulan. Enggak. Langsung gue dapat segini, balikin. Gitu. Itu kalau kayak gitu malah 0% bang ya, nggak ada bunga ya? Nggak ada bunga. Sebetulnya mempermudah. Ya balik lagi. Malah justru nolong tuh hal itu ya. Nolong kalau yang kayak gitu. Karena bagi gue gini ya, gue nggak mau tabungan gue kepake buat biaya gue kemana-mana gitu. Kayaknya itu akan susah juga gue simpen gitu. Gitu takutnya aja. Kan memang ya lo lagi kerja di luar negeri, terus ya maaf namanya resiko kan kita nggak pernah tahu bang. Pasti. Entah di rumah anak istri sakit atau apa kan, butuh dan darurat kan kita nggak tahu. Iya gitu. Emang lebih milih untuk pakai kartu kredit. Untuk milih pakai kartu kredit bagi gue gitu. Gue pun udah bilang ke istri gue sempat kayak kontra juga, dia bilang, kamu ngapain sih pakai kartu kredit, nanti kejerat utang atau apa. Gue bilang ke dia, kartu kredit gue pakai untuk biaya kerjaan gue gitu. Dan notabene diganti ya pasti gue akan lunasin. Nggak ada gue langsung tenor gue cicilan berapa tahun atau kayak gimana. Enggak. Gitu sih bagi gue. Intinya kebijakan aja. Mungkin buat teman-teman ini pembelajaran juga, intinya tolong bang sampaikan bang sama teman-teman bang.
Jadi intinya apa ya? Setiap orang punya keinginan. Yes. Jadi kita harus bisa memprioritaskan keinginan mana yang kita pengen raih. Misalkan lu pengen punya rumah, ya lu kredit rumah, is okay. Itu ada nilai fisiknya, nah. Tapi berdasarkan kemampuan kita Kemampuan, betul. Tapi di saat lu keinginan, kayak konsumtif, kayak lu beli smartphone atau apa, bagi gua stop lah, jangan gitu. Jadi intinya lu harus memprioritaskan keinginan mana yang benar-benar penting. Gitu. Ya, tapi dengan catatan sesuai dengan kemampuan lu juga. Iya, betul. Gitu. Jangan sampai malah cicilan itu malah mengganggu pikiran kita ya. Jangan sampai juga ya sebenarnya cicilan itu melebihi dari 50%. Cicilan 50% juga itu sebenarnya udah nggak sehat, Bang. Udah nggak sehat. Maksimal tuh sebenarnya namanya cicilan tuh wajibnya tuh di angka 30%. 30% maksimum. Oke. 30% sih, nak, bagi gua. Mungkin ya diskusi kita malam ini cukup. Oke. Bawa apa ya? Pembelajaran juga lah. Jadi pembelajaran dan jadi juga aura positif, Bang ya. Iya. Bahwa udahlah, kita hidup yang normal-normal aja. Kita cari kesibukan yang positif tuh sangat banyak gitu. Iya. Untuk menghabiskan waktu, untuk berbuat sesuatu, banyak kok hal-hal positif. Jadi jangan coba-coba untuk ngisi waktu sampai malah nyemplung ke dunia hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi ya semua teman-teman lah, gue berharap jangan pernah sentuh namanya judi online, karena efek dan dampaknya itu sangat mempengaruhi kehidupan kita banget. Yang tadinya kita misalkan masih dalam taraf yang baik-baik saja, malah jadi hancur. Apalagi yang sudah hancur, semakin hancur. Oke, kalau kayak gitu, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang ya. Oke. Sehat-sehat. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.